Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat 24, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga Allah memudahkan puasa kita semua di bulan Ramadan ini. Amin. Di sore hari ini, Ustazah Bika akan menemani teman-teman dalam episode berkisah dalam acara Ramadan berkarakter. Bersama kita raih ridhon Allah dengan amal terbaik. Nah, di sore hari ini, Ustazah akan menceritakan salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal sangat dermawan. Penasaran gak siapa beliau? Ya, beliau adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Dan beliau pun merupakan keturunan suku Quraisy dan memeluk agama Islam karena ajakan Umar bin Khattab pula. Nah, pada saat itu Utsman bin Affan dijuluki sebagai Zunnurain. Teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu Zunnurain? Zunnurain adalah memiliki cahaya, sebab beliau menikahi dua putri Rasulullah secara bergantian setelah salah satunya meninggal dunia. Nah, pada saat itu di kota Madinah sedang dilanda paceklik, sehingga semua orang-orang di sana kebingungan sebab tidak ada asupan air. Akhirnya, Utsman bin Affan dengan segala kebaikan hatinya berdoa kepada Allah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk membantu para kaum muslimin? Akhirnya beliau berjalan, beliau melihat ada keramaian. Dan beliau mendekati keramaian tersebut, melihat bahwa yang ramai tersebut adalah sebuah sumur. Sumur tersebut bernama Sumur Raumah. Ternyata teman-teman, sumur tersebut dimiliki oleh orang Yahudi. Dan semua orang-orang Muslim yang mengambil air tersebut harus membayar. Nggak gratis nih. Akhirnya, melihat hal tersebut, Utsman bin Affan memutuskan untuk membeli dan mewakafkan sumur tersebut kepada orang-orang Muslim. Masya Allah. Dan teman-teman tahu nggak teman-teman, berapa harga yang beliau berikan untuk membeli sumur tersebut? Ya, harganya adalah 200.000 dirham, atau sekarang nih itu sama dengan 2,5 kilogram emas. Masya Allah, itu jumlah yang gak sedikit loh teman-teman yang beliau berikan. Kita harus bersyukur sebab beliau mau mensedekahkan hartanya untuk membantu para kaum muslimin. Akhirnya karena kebaikan beliau, semua kaum muslimin bisa mengambil air sepuasnya tanpa membayar sepeser pun. Lalu, air di sekitar situ sangatlah mengalir, sehingga membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat subur. Dan tumbuhlah banyak kurma di sekitar sana. Kurma tersebut akhirnya dijual dan digunakan untuk membeli sebidang tanah yang sekarang nih udah menjadi hotel yang digunakan untuk menginap orang-orang yang berhaji dan umroh. Masya Allah ya, masih ada loh sekarang teman-teman hotelnya di Madinah. Hal tersebut akhirnya menjadi amal jariyah bagi Utsman bin Affan. Dan kebaikan Utsman bin Affan tidak berhenti sampai di sini teman-teman. Beliau juga turut andil dalam perang Tabuk. Beliau menyumbangkan 1.000 ekor unta, 70 ekor kuda, dan juga 1.000 dirham. Masya Allah, kita patut meniru nih kebaikan Utsman bin Affan, ya kan? Nah, karena hal tersebut, beliau membantu keberlangsungan perang Tabuk. Dan beliau pun menyumbangkan gandum yang diangkut oleh 1.000 ekor unta untuk masyarakat kelaparan di sana. Masya Allah. Lalu, karena hal tersebut, akhirnya tidak ada masyarakat muslim yang kelaparan pada saat musim kemarau. Dan teman-teman, sahabat 24,
Utsman bin Affan juga menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang sangat disegani oleh malaikat. Kenapa ya? Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa ketika engkau berbicara kepada Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar, engkau bersikap biasa saja? Akan tetapi ketika engkau berbicara kepada Utsman bin Affan, engkau menjadi sangat malu dan segan terhadap beliau." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya Aisyah, bagaimana mungkin aku tidak segan kepada seseorang yang bahkan malaikat segan kepadanya?" Akhirnya, karena hal tersebut, Aisyah radhiyallahu anha pun mengerti mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mensegani Utsman bin Affan. Sebab malaikat pun sangat segan terhadap beliau karena sifat malu beliau. Masya Allah nih teman-teman, kita harus meniru nih sikap dermawan Utsman bin Affan dan juga sifat malu beliau. Apalagi nih sekarang di bulan Ramadan kita harus banyak-banyak beramal kebaikan. Salah satunya kita harus bersedekah. Kita harus menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Oke teman-teman, bisa ya kita praktekkan mulai besok. Nah, sekian cerita dari Ustazah. Semoga kita bisa mengambil ibrah ya bahwa kita harus menjadi orang yang dermawan. Karena kenapa teman-teman? Harta yang kita keluarkan untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, harta tersebut tidak berkurang sama sekali. Malah Allah akan menambah harta kita menjadi berlipat-lipat ganda. Dan tidak sampai di situ, kita juga mendapatkan pahala jariah walau kita sudah meninggal. Nah, kalian tahu kan kalau pahala jariah tetap ada walaupun kita sudah meninggal dan kita tetap mendapatkan pahalanya. Dan pahala tersebut tidak akan berhenti teman-teman sampai hari kiamat. Insya Allah. Jadi, mulai besok kita harus berkomitmen, kita harus banyak-banyak bersedekah dan menyisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Itu cerita berkisah dari Ustazah Biga sore ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan manfaatnya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.